Hai guys, welcome back to Jurnal Risa, Jurnal JB8. Jadi, apa sih? Jadi hari ini JB8 beda banget nih kontennya karena special Halloween gitu loh ceritanya. Jadi kayak kita mau kayak horor-horor gitu loh. Sebelum video ini ke intinya, aku mau klarifikasi banyak banget. Yang pertama, kalian mungkin udah tanya-tanya langsung Jeffrey mana? Jawabannya adalah Jeffrey nggak pulang ke sini karena nanti dia nggak bisa tidur. Nggak canda. Ceritanya tadinya kan aku yang mau nginep di rumahnya Jeffrey, cuman aku tuh lagi pilek, kayak badanku nggak fit 100% gitu loh, dan takutnya aku nularin mama sama adiknya Jeffrey. Terus juga kalau misalnya Jeffrey ke rumahku nggak mungkin malam-malam kayak gini karena dia bocil gitu. Terus yang kedua, tolong apresiasi lightingnya aku buat ini karena aku kayak ngide banget parah, kayak gimana caranya biar cahayanya tetap ada tapi kayak horor gitu loh. Takut. Oke, langsung aja. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, semoga pembuatan video ini lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga bisa tidur ya. Karena ini jujur ini udah jam 11 lebih 9 nih. Kalian kalau tidak percaya, jam 11 lebih 9 kelihatan gak? Harus kelihatan akunya. Tadinya tuh mau jam 9 aku kelihatan, cuman kayak mengumpulkan niat, terus juga sekalian dulu gitu kan. Oke, kita baca. Sumpah kenapa aku grogi. Ini dibacain namanya boleh gak sih? Ini dari temannya Jeffrey, dari Novelita Chan. Oke. Ikutan Jeb BKBK. Ini pertama kali sih waktu aku habis piknik bareng teman-teman. Kan pulangnya ngumpul dulu di rumah temanku. Nah, baru tuh pulangnya ke rumahnya sendiri-sendiri. Aku kebetulan emang pakai motor kan. Itu posisi udah jam 10 malam, aku OTW dari rumah temanku mau pulang. Awalnya mau konvoy gitu kan sama yang lain, tapi aku pengen buru-buru aja karena udah malam, hasil aku sendirian. Kenapa aku deg-degan sih, Mbak? Karena rumah temanku agak pelosok ya, mau keluar gang dia tuh harus ngelewatin sawah-sawah yang gelap, gak ada penerangan sama sekali. Tapi pas aku ngelewatinnya justru gak ada apa-apa. Nah malah pas aku udah keluar dari persawahan itu, kan ngelewatin pemukiman tuh yang otomatis udah sepi lah ya, jam 10 malam di desa pula. Nah aku memutuskan untuk pelan-pelan aja gitu, biar gak terlalu ganggu suara motornya. Nah di jalan yang aku lewatin ini, kiri jalannya ada masjid. Nah pas aku mau sampai depan masjid itu kayak 3 meter sebelum, ya aku lihat kayak ada gumpalan gitu terus berubah. Guys, sumpah gue jadi kaki transparan nyebrang depan aku dong. Kaki doang. Kukira emang bapak-bapak ya, Wak, apaan? Tapi kok pas aku udah sampai masjidnya, aku lihat ke kanan gak ada siapa-siapa, bosku. Sepi. Dan disitu juga semak-semak, dan setelah semak-semak itu tuh tembok putih. Wow, saya langsung ngebut guys. Sekian Jeb, maaf kalau tidak seram. Sumpah, ini mungkin kalau misalnya bagi kalian yang tidak pernah melihat hal-hal seperti itu dan tidak percaya hal-hal seperti itu tuh ya, menurutku cerita kayak gini tuh gak serem. Tapi sumpah deh, kayak kalian bayangin aja sendirian di motor. Ini sendirian kan? Iya kan? Kamu sendirian kan temennya Jeffrey? Kayak sendirian, terus tiba-tiba kayak gitu. Kayak, tapi mending diliatin hantu daripada begal gak sih? Kok kayak gitu? Enggak ya? Enggak, oke, serem. Lanjut next. Ke cerita selanjutnya dari Angela.Linux gitu. Pengalaman paling horor, pertama kali lihat yang namanya hantu. Kaget astaga, soalnya biasanya cuma ngerasain ini ngelihat pas masih sekolah kan aku ikut klub K-pop dance sekolah. Enak banget ada K-pop dance-nya. Terus pas itu pertama kali latihan buat lomba sampai maghrib di salah satu ruang kelas gedung TUK. Maaf ya kalau salah baca, gedungnya paling pojok di sekolah. Sering dengar kalau gedungnya horor tapi kayak biasa aja, cuek. Nah waktu itu selesai latihan udah gelap banget. Soalnya kalau udah jam 6, lampu satu gedung itu dimatiin sama yang jaga. Beres-beres keluar ruangan pakai flash HP. What? Segelap itu berarti. Lah ini lantainya tuh latihannya tuh di lantai 2. Di lantai 2 itu ada balkon luas. Pas ngelewatin balkon, ku melihat seorang perempuan lompat
Angela. Pas lewatin balkon, aku melihat seorang perempuan lompat dari balkon. Sebelum melihat tuh hawanya udah merinding. Hampir mau teriak, tapi untung gak jadi. Sebelum melihat tuh hawanya udah merinding. Hampir mau teriak, tapi untung gak jadi. Perempuannya tuh tiba-tiba udah di lantai 2 lagi. Jadi kayak berulang gitu. Dari lompat 2, terus balik lagi gitu-gitu. Berusaha untuk tidak melihat dan bereaksi. Sumpah takut banget, tapi ya iya dong. Terus kata eyangku, kalau melihat hal yang seperti itu jangan dilihatin. Kalau dilihatin hantunya tahu. Kita bisa diikutin. Nah, aku percepat langkah, jir sampai keringetan. Berusaha untuk tidak melihat, tapi pas turun tangga hampir sampai ke lantai bawah, aku merasakan ada yang melihat dari atas. Dan berusaha untuk tidak melihat ke atas lagi. Begitu udah jalan jauh dari gedungnya, baru bisa lega. Gak tau lagi sih, tapi kayaknya itu hantu yang jaga TUK. Soalnya gak cuma lihat sekali, tapi 2 kali. Aduh, ya Allah. Bentar ya guys, sumpah maaf banget aku gak fokus ceritanya, sumpah, I'm so sorry. Yang kedua, waktu doa keliling. Kan Rohis ada kegiatan doa keliling sekolah, dari sore sampai maghrib. Pas doa, lewatlah lantai 2 TUK itu. Sambil baca Alkitab, aku melihat lagi sekilah perempuan berdiri dekat balkon. Tapi yang kedua biasa aja sih, gak begitu kaget. Pas ada hantu cuma bisa berharap jangan sampai lihat mukanya. Sumpah, ini demi yang gak bohong, aku belum merinding, cuman ini aku udah kayak rasa ini kalau misalnya pacar aku udah tidur ya nih ya, gak bisa di calling, aku tidur sama mama aku fix. Lanjut aja ya, ini langsung ke cerita temanku. Ini cerita dari Jarin. Wah, ada 2 cerita. Singkat tapi kita coba baca ya. Oke. Cerita pertama. Jadi waktu aku kecil tuh sering banget tidur siang kan. Iya, semua anak kecil kayaknya. Iya, sekarang udah gak pernah soalnya sibuk ngegalau ya bunda. Nah, abis pulang sekolah tuh aku tidur di depan TV. Posisi tuh ruangan TV ada di belakang pintu utama. BTW tuh waktu TK, WKWK. Nah, terus tuh aku ingat banget tidur depan TV sama mamaku. Ada orang ngetok-ngetok pintu mbah gitu udah tua. Rambutnya panjang, putih, bawa tongkat gitulah. Dan aku masih ingat dia nih senyum dan dada ke aku lewat jendela. Alhasil aku keluar buat nyari dia, tapi pas sampai depan dia gak ada. Cit. Sampai aku cariin ke rumah tetangga, siapa tahu dia mampir, ternyata emang gak ada. Tapi yaudah, mungkin aku masih di dalam mimpi tidur siang, lagian pas TK juga. BTW bajarin please banget. Itu mungkin ya tuh aku balik lagi waktu kecil tuh. Semua anak kecil ya rata-rata ya sebagian besar masih sensitif sama hal seperti itu kayak gitu loh, dan mereka nggak bisa bedain mana manusia mana yang enggak gitu loh. Terus ini cerita kedua. Ini jadi lo mau ke rumahmu. Ini cerita baru banget sih, beberapa bulan yang lalu. Jadi tuh rumah sebelahku ini emang kos-kosan cewek gitu kan. Nah, tiap malam tuh emang rame berisik. Mbak pada ngobrol di kosan, ketawa-ketawa, bahkan nyanyi-nyanyi. Terus beberapa hari kemudian tuh aku nggak tahu kalau kos-kosannya tuh udah kosong dan nggak ada orangnya. Jeff Kue kudu part, kalau misalnya kalian mau part 2 please banget ya, ini harus Jeffrey yang bacain sendirian karena dia bilang kayak apaan sih, gak usah takut gitu. Oke? Please kalian spam di komen buat part 2 tapi yang bacain Jeffrey sendirian. Oke? Terima kasih. Jadi sekitar jam 2-3an aku belum tidur, ada suara mbak-mbak ketawa cuy. Cuman aku mikirnya tuh ya udah paling mbak-mbaknya lagi bercanda sama temennya. Terus besoknya aku bilang ke mamaku kalau mbak-mbak sebelah tuh berisik ketawa-ketawa jam 3 pagi. Dan mamaku bilang, Risa, rumah sebelah tuh udah kosong seminggu. Dan waktu malam tuh aku nggak tahu kalau rumah sebelah udah kosong, jadi aku bodo amat tak tinggal main HP WKW. Tapi emang Jari ini terkenal dia percaya ya, nggak tahu sih Yarin, kamu kayaknya percaya sama hal-hal kayak gitu, cuman dia paling nggak takut guys. Ini ada cerita dikit ya. Waktu tuh kelas 10 tuh kita study tour ke Yogyakarta.
Terus singkat cerita tuh ada teman sekelasku yang kesurupan gitu kan. Nah pokoknya sekelas, iya beda kamar sih. Pokoknya kita tuh sebenarnya beda kamar sama temanku kesurupan itu. Cuman kita jadi ketakutan banget kan. Sampai satu tempat tidur yang kecil itu bisa buat 5 orang desek-desekan gitu. Si Jarin bener-bener yang pojok nggak deket pintu keluar, dia sendirian tidurnya boy. Kayak yang lainnya tuh pada dempet-dempetan. Aku sampai tidur di kakinya teman-temanku. Kayak aku bodo amat, penting aku deket-deket temanku gitu. Gila sih pak, emang jadi dia takutan anaknya anjir. Terus lanjut ya, ini cerita temanku Miftah yang biasa dipanggil Nyanya. Ini kurang ajar, ini ada fotonya bro. Tapi bukan foto penampakan itu. Kayaknya agak banyak. Jadi kalian dengarkan baik-baik. Jadi kan aku nggak tahu ini cuma kebetulan apa beneran, nggak tahu ya bes. Jadi udah 2 bulan aku kerja di sana pas bulan September. Nah ngepasi keadaan pabrik lagi sepi orderan. Jadi kan ada sebagian anak yang diliburin, ada yang dipindah divisi. Posisi mesin di pabrik itu gini, dari arah pintu masuk sebelah kanan ada mesin 1 sampai pojok mesin 17. Terus sebelah mesin 17 tuh kantor. Sebelah kiri, jadi sebelah kanan gitu, ini yang 1 sampai 17, terus sebelah kiri mesin 18 sampai 29. Berarti enggak jadi. Tak pikir kantornya tuh tusuk sate, ternyata enggak, kan itu sebelahnya 17 gitu. Pernah tuh dari 20 anak yang berangkat cuma 15 anak. Otomatis kan mesinnya banyak yang mati. Kebetulan aku lagi di mesin 16. Oke, berarti Nyanya ada di sebelah kanan. Tahu toh naik mesin deretan dari mesin 11 sampai mana saya tahu, saya tidak pernah ke tempat kerja Anda. Tahu toh naik mesin deretan dari mesin 11 sampai 17 ki hawanya sepi banget. Soalnya nggak ada mesin di sebelah kiri, cuman ada rak-rak. Dan kebetulan juga mesin 14, 15, 17 kosong. Wow, berarti Nyanya tuh bener-bener depan kosong, kiri kanan kosong. Kantor kalau malam juga kosong. Kebayang tuh gimana sendiriannya aku Kalau kosong lampu di mesin juga dimatiin. Neng rak-rak ya lampu nggak ada. Di rak-rak tuh lampu juga nggak ada. Aku nggak tahu jam berapa, tapi sering banget aku lihat kayak sliwer gitu. Terus di rak depan mesin aku lihat kayak ada kepala nginceng aku. Nginceng tuh kayak ngintip gitu loh. Nginceng bener sih kue mudeng. Kayak meminimalisir rasa wediku, aku nyetel lagu neng HP. Aku sekali krungu suara wong wedok ngekek dong. Posisi belakang mesinku ki kosong. Kui sehari ya aku ngalami kejadian kui. Aku tak kirimi foto pas aku ngepap neng pacarku cerita kejadian iki. Ono cerita meneh aku alami mbek koncoku berdua. Nanti aku insert yang pasti fotonya biar kalian bisa ngebayangin juga. Udah nggak mau anjir. Gue mau lihat. Oke, cerita yang kedua. Masih dari Nyanya juga. Ini kejadian pas aku shift malam juga. Pas bulan apa aku lupa. Jadi habis istirahat kedua jam 3:30 lah ya. Aku sama temanku nyari keranjang buat tempat produk yang lagi dikerjain itu. Kita berdua nyarinya di line. Line itu ruangannya sebelah ruangan kerja. Divisi line juga cuma 1 shift. Jadi nggak ada kan yang kerja sampai malam gitu. Oke. Nyari keranjang nih muter-muter ruangan cuman berdua, keadaan ruangan rapi tapi lampu rada redup kan. Aku bagi tugas nih, aku ke arah kanan, temanku ke arah kiri. Pas aku lagi jalan, tiba-tiba ada yang jalan cepet tuh di bawah seruntul gitu. Sampai mana tadi? Aku nggak tahu pasti sih, tapi sumpah langsung rasanya jantungku kayak meh copot. Langsung aku teriak manggil temanku, "Yas, wes entuk rong keranjang Pura-pura aja nggak terjadi apa-apa bes. Aku nyusul temanku itu. Baru dapat keranjang 6, aku bilang, "Syok, kue cukup toh sampai jam 8 kok." Karena perasaan kue campur aduk kan pas kue akhirnya baliklah aku ke ruanganku kerja. Pas mau nyampe pintu keluar lain kok tiba-tiba ada karung jatuh. Bayangin. Mana tadi kan sampai aku, oh my god, aku hilang fokus guys, I'm so sorry.
Oh ya, bayangin karung jatuh bes, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba karung jatuh. Tapi aku lihat cuma karungnya wis neng lantai. Pas nyari keranjang pun aku rak krungu suara karung jatuh. Ingat loh pas awal aku ngomong nek pas masuk tuh ruangannya rapi. Nah pas lihat karungnya kui aku cuma diem sambil cerita-cerita sing lucu mbak temenku. Pas udah sampai mesin masing-masing aku tanya mbak temenku, "Daan mau karungnya tipe pas dewe mlebu?" Ora kan? Daan tuh pokoknya intinya tadi ke karung pokoknya kalian ada yang nonton nggak sih maksudnya ternyata koncoku yang ngerasa. Terus andorku neng mesinku kan aku cerita kapok aku pak bengi-bengi neng lain dijawab lah nopo no tak jawab masuk aku melbu ono karung tiba dewe pak. Terus pas aku neng mesin 16 dewean pas kayak ono seliwar terus dijawab bek mandorku, oh wes biasa kui anggap biasa bae. Mantap gak tuh bestie, sejak kejadian neng lain kui aku durung pernah neng lain malam-malam. Pan kapan tak fotoin. Oke. Sampai saya kira di foto gimana. Aku mau dikit soal yang kayak ini karena aku suka nonton jurnalis juga ya guys, dan juga kayak ya gitulah pokoknya ya. Kalau misalnya mereka sampai bisa jatuhin barang atau mindahin barang, terus berarti powernya mereka tuh kayak tinggi, istilahnya kayak tinggi gitu loh, kayak powernya mereka bener-bener level 5 lah ya, 1-5 dia di level 5 kayak gitu ya, soalnya pokoknya bener-bener mereka powernya berarti tinggi banget gitu loh untuk menjatuhkan atau memindahkan suatu barang. Terus juga kalau Nyanyi kan kerja di pabrik ya, pabrik emang masih nggak tahu kenapa kayak mesti selalu ada cerita mistisnya kayak gitu, entah kenapa begitu, karena kayak istilahnya gantian gitu nggak sih, kayak mereka tuh kan punya jam kerjanya sendiri gitu loh. Jadi pas mungkin Nyanyi waktu itu shift malam itu adalah shift paginya mereka kayak gitu. Mungkin sok tahu. Terus habis itu lanjut lagi. Ini ada cerita dari my babski, my boyfriend. Oke, ada 3 cerita. Yang pertama adalah hantu kuburan. Oke. Hantu kuburan. Waktu lagi ulang tahun pas aku masih kelas 5 atau 6 SD, rencananya mau nraktir teman-teman buat makan-makan. Ya namanya anak SD, nraktirnya cuma mie ayam doang. SD nggak pernah nraktir, jangan ngadi-ngadi lu. Nah pas abis traktiran pada ngajakin sepedaan muter kampung gitu. Nah berhubung warung mie ayamnya deket dari kuburan, pada nantangin buat lewat kuburan. Posisi siang apa nih? Kayaknya siang nggak sih? Nggak tahu lah. Pas baru masuk gang kuburannya langsung pada diem semua, pada takut gitu. Jadi di kuburan itu tuh ada satu pohon yang itu gede banget kan, kayak paling gede dari pohon di sekitarnya. Sumpah perasaanku gak enak. Nah pas rombonganku lagi lewat tepat di depan pohon itu, gak tahu kenapa rasanya pengen nengok aja ke pohonnya. Kayak seolah-olah ada yang perhatiin di pohon gitu. Akhirnya aku nengok ke pohonnya dan ternyata bener. Ada sosok gede banget yang itu hampir setinggi pohonnya duduk di atas tengah-tengah cabang pohon. Dan bentuknya mirip kayak tit gitu lengkap. Guys kalian baca sendiri, aku nggak berani baca sumpah. Matanya merah terus kayak muka sama badannya ke. Guys, sumpah I'm so sorry. Kalau untuk sosok ini aku nggak berani baca. Kalian baca aja. Di sini aku membaca dalam hati. Seketika aku kaget terus teriak kan, langsung ngebut sepedaku dan ternyata temanku yang lain juga ada yang lihat. Di situ bener-bener langsung pada ngebut sampai pas lewat kampung lagi pada diomelin warga. Guys, demi ini aku cerita dikit. Aku paling nggak bisa dengar cerita atau pokoknya aku
paling kayak gak bisa sama sosok yang satu ini. Sumpah ini aku kayaknya gak bisa ngelanjutin deh. Kayak kenapa ceritanya yang ini sih? Sumpah guys. Oh my god, I'm so sorry. Sumpah I'm so sorry guys. Part selanjutnya aku lanjutin besok malam ya. Ini anggap aja pas 1 ya. Oke. Aku hentikan cerita ini sampai sini dulu. I'm so sorry, aku penakut dan jujur aku nggak bisa sama sosok yang satu ini. I'm so sorry, sumpah I'm so sorry. Terima kasih semua yang sudah menonton. Demi aku nggak bisa. Udah guys, makasih yang udah nonton. Nanti aku bakal balik di part 2 lagi. Oke, bye semuanya. Makasih. Love you. Hai, ternyata enggak. Tadi aku nge-distract main Instagram sama TikTok dulu bentar biar kayak menghilangkan dulu. Sekarang udah kayak ada biasa aja. Jadi kita lanjut aja, oke? Sumpah. Jujur itu tadi aku langsung kayak madek. Aku beneran yaudah gitulah pokoknya. Oke guys, mungkin aku bakal jelasin bakal di translatean kayak gitu ya, nggak tahu lah pokoknya gitulah. Kita lanjut. Hantu sekolahan masih dari Mas Udin ya. Oke, hantu sekolahan. Dulu pas di SMP pernah punya temen yang bisa ngerasain hal-hal gaib gitu, yang kadang juga bisa ngeliat. Nah, selama aku temenan sama dia, entah kenapa aku juga jadi sering lihat kalau pas lagi bareng temanku itu. Ada satu kejadian pas udah jam pulang ujian, aku sama teman-teman nongkrong dulu di depan ruang ujian. Ruangan ujianku itu sebelahan sama kamar mandi yang tempatnya di ujung lorong di bawah tangga. Oke, kayaknya rada kebayang dikit sih. Dan I'm so sorry, emang aku lagi pilek guys. Nah, di situ kami lagi bercanda. Tapi tuh temanku yang mungkin setengah indigo itu diem terus sambil ngeliatin kamar mandi. Ya aku kepo kan ngeliatin apa sih. Terus sesekali aku juga ngelirik ke arah kamar mandi. Dan setiap kali ngelirik kayak ada bayangan hitam kecil lewat antara pintu kamar mandi. Posisi kamar mandinya ada 2 berhadapan di ujung lorong. Ya aku pikir cuma perasaanku aja dan aku abain aja gitu sambil lanjut cerita. Diabaikan, astagfirullahaladzim. Aku abaikan aja gitu sambil lanjut cerita. Tapi udah 2 kali ngelirik dan ngeliat terus. Tapi entah kenapa yang terakhir aku enggak ngelirik tapi beneran natap ke arah mandi agak lama. Terus tiba-tiba aku ngeliat bayangan gede banget lewat lagi nyebrang antara kamar mandi itu. Seketika aku kaget kan, tapi cuma kaget yang diem gitu. Tapi temanku yang setengah indigo tadi langsung cabut gitu, langsung nyuruh pada pulang. Teman-teman yang lain bingung kan. Terus aku sadar ternyata yang aku lihat itu beneran. Seketika langsung merinding, langsung ngajakin yang lain pulang. Pas di depan gerbang baru aku tanyain ke temanku, ternyata beneran persis sama yang aku lihat. Oke. Coba sampai yang tadi aku gak ngasih kesimpulan. Nah, Mistari, kamu gak boleh takut, oke? Iya sih, ya itu balik lagi kalau misalnya kayak kita sering nih ya, misalnya kayak pasangan kalian gitu punya kelebihan gitu, kenapa jadi kayak kebawa gitu loh. Nggak bisa ngeliat banget sih, cuman kayak pasti ada ngerasa kayak gitu sih sepengalaman aku ya. Karena kayak anak-anak yang nggak tahu sih, I'm so sorry ya, ini kalau misalnya kalian punya ilmu maksudnya kayak lebih tahu terus kayak aku salah, I'm so sorry. Karena setahu aku ya, orang yang punya kelebihan itu mereka tuh punya magnet sendiri buat mereka kayak gitu. Jadinya kenapa? Makanya kalau misalnya kita terlalu sering sama orang yang punya kelebihan itu, kita juga ikut ngerasain kayak gitu, beb. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir, hantu gunung. Ini kayaknya, lu kenapa sih, beb? Ceritanya kenapa ini terus sih? Maksudnya kenapa tentang dia, anjir? Ini kalau misalnya aku ngebacain
Dan pokoknya kalian baca aja ya. Di sini aku nanti kasih tulisan pokoknya, oke? Oke, hantu gunung. Bulan Agustus tahun 2015, aku sama teman-temanku sekitar 6 anak rencanain buat muncak ke Gunung Merapi. Jadi dulu aku lebih sering mulai mendaki tuh waktu malam hari. Hari itu aku disuruh jadi leader di barisan depan. Padahal biasanya aku jadi sweeper, orang paling belakang buat jagain orang di depannya. Oh, oke. Nah, ilmu baru nih guys buat para pemuncak, anjay enggak sih. Dari base camp ke gerbang pendakian berjalan normal. Di gerbang pendakian mutusin buat istirahat dulu sebentar. Setelah udah siap semua mulai daki lagi. Di situ posisinya setelah lewatin gerbang pendakian udah masuk hutan dan udah gak ada kebun penduduk lagi. Oke. Mungkin maksudnya kayak ya kebunnya gitu kan. Oke, kayak kebun teh apa kebun kopi gitu ya maksudnya. Ini kayak udah beneran hutan banget gitu loh. Medannya juga udah mulai terjal. Setelah sekitar jalan 1 jam nemu jalan bercabang dengan kondisi gelap karena mendaki malam hari. Dengan modal senten aku arahin ke masing-masing jalannya. Ternyata jalan ke kiri jalannya agak naik dan jalan ke kanan landai. Nah aku mutusin buat lewat yang jalan kanan karena lebih landai. Karena kondisi gelap dan jalannya cuma setapak kecil dan kanan kiri hutan, jadi jalannya pelan-pelan dan hati-hati. Memilih langkah jadi lebih sering lihat bawah buat mastiin langkahnya aman. Jadi Mas Santan tapi sambil lihat bawah karena biar langkahnya aman gitu. Setelah baru beberapa meter jalan dari percabangan tadi, tiba-tiba ada yang loncat lewat di depan persis. Terus pas nengok ke kanan bawah, ya Allah, barusan juga aku ngeliat Instagram sama TikTok, beb, biar kayak lupain nih. Bismillahirrahmanirrahim, aku punya Allah. Aku ngeliat kaki dibungkus kain putih kotor gitu. Seketika aku diem sambil malingin pandangan. Terus aku ngeliat depan, ternyata ada pohon tumbang yang ngehalangin jalan. Terus langsung aku minta balik lewat jalan ke kiri tadi sambil manggil temanku yang biasa jadi leader. Aku suruh gantiin jalan di depan. Temanku nanyain kenapa. Aku cuma jawab kalau aku cuma halusinasi karena takut kalau bikin yang lain panik. Singkat cerita udah sampai puncak, terus udah turun lagi balik ke base camp. Nah baru pas sampai base camp aku ceritain kejadian semalam. Dan ternyata bukan aku aja yang dikasih lihat hal begituan, tapi beberapa temanku yang lain juga diliatin di sepanjang jalan. Ji, kalian daki ngeliat yang itu? Hah? Itu pengalaman muncak paling horor sih selama ini. Ya sumpah. Oke. Aku sampai speechless bro, karena aku sebenarnya penasaran sih sama cerita-cerita kalian suka muncak, apalagi di gunung. Maaf ya kedekatan ya, muncak di gunung gitu loh. Pasti karena kayak nggak jauh dari hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya kayak aku pengen sebenarnya muncak bro, tapi kayak takut nggak sih? Niat kita apa dulu ya nggak sih? Yang bener nggak sih? Kalau niat kita baik, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, guys, ini aku cerita dikit bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku paling nggak bisa sama si doi? Karena kita nggak ada nih ya, kita meninggoy itu bentukannya sama kan. Nah, jadi aku kayak ya alhamdulillah aku belum pernah, nggak mau, ya Allah jangan ya Allah, kayak aku bayanginnya aja tuh udah ngeri gitu loh, apalagi ngeliat langsung. Dan apalagi kalau misalnya kalian yang ngikutin Jurnalisa ya, halo fans Jurnalisa, kayak pas mereka adaptasi ke tim Jurnalisa tuh kayak pada takut juga kan, udah gak sih? Kayak mereka yang terbiasa melihat begituan aja takut, apalagi kita yang orang awam kayak gitu loh. Ya kayak gitu lah cerita singkatnya, aku masih gak berani cerita fullnya kenapa aku bisa setakut itu, oke? Terus ini cerita dari Mas Udin udah selesai. Ada satu cerita lagi. Ini cerita dari temanku Karissa. Ini kayaknya yang terakhir ya. Kalau misalnya ada yang kelewatan ceritanya maaf ye. Oke, ini cerita dari Karissa. Ini singkat.
banget. Gak tahu sih ini horor atau enggak. Pas ayahnya Yayu opnam, aku yang jaga kan. Kui ruangannya sakjane gue wong telu nek gak salah. Jadi itu ruangannya seharusnya buat 3 orang. Tuh. Nah, aku neng pojok kan, aduh saka kamar mandi dan kamare kui mbah kok pintune ono 2 sisi neng kanan mbek kiri. Bentar, aku bayangin dulu ya guys. Mungkin karena kayak mungkin bisa lebih deket yang kanan apa yang kiri, kayak milih gitu gak sih? Apa gimana gak tahu. Oke lanjut. Terus pas tengah wengi kan aku kebangun ya, posisinya gelap kabeh dan aku turun neng lantai ngono dadi iso ndelok bagian kiri karena tiraine rak tekan ngisor. Iya kan emang tirai kamar rumah sakit kan. BTW ini kejadiannya di rumah sakit Beb, aku lupa bilang. Tirai rumah sakit kan emang gak sampai bawah kan, cuman kayak bisa lihat kaki-kaki gitulah. Dan kue reti dalam posisi gelap, kedua pintu kabeh buka jedar ngono lho. Padahal nek dinalar kan kudune pintu kamar pasien ki dalam posisi ketutup ngono kan ya. Terus akhirnya aku bangun ke ayahku, gue ngonconi nutup pintu, anjrot aku. Ini ya tapi aku sama kalau misalnya posisinya jadi Yayu juga kayak gitu sih. Kayak tapi kurang ajar banget sih, padahal kan kita harusnya menjaga orang yang lagi sakit ya. Tapi ini kenapa jadi orang yang sakit ikut ngejagain kita, saling menjaga gitu. Tapi sumpah sih emang cerita di rumah sakit atau di gunung menurut aku kayak seremnya another level gitu loh. Sebenarnya kalau aku sendiri pengalaman horor sih basic aja sih, nggak ada yang kayak serem banget gitu, enggak. Cuman waktu kecil emang pokoknya sampai kelas berapa ya yang beneran kayak anu banget ya, intens banget yang liatnya ya, itu 5 SD kok, pokoknya SD lah, kalau nggak 5 kelas 6 SD. Kalau sekarang sih cuman keadaan tertentu doang gitu loh, jadi nggak yang kayak gak tau kenapa dulu waktu SD itu parah banget, kayak wah gitulah pokoknya lah. Tapi alhamdulillah aku nggak pernah ngeliat kayak jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya aku nggak pernah ngeliat muka langsung gitu, nggak, cuman kayak bayangan sih, pasti itu sering banget bayangan, atau enggak kayak cuman dari baju aja gitu, tapi nggak pernah dari muka sama sekali, alhamdulillah jangan sampai. Kalau sekarang sih kayak ya itu kayak misalnya tempat-tempat yang tertentu dan aku lagi bersama orang-orang yang bisa lihat kayak gitu, kayak mas pupuku tuh pada bisa kan, dulu sama pak adekku juga gitu, ya itu lumayan bisa ngerasain dan bisa ada yang ngeliat gitu. Yaudah sekian, semoga kalian suka sama konten kita kali ini. Kalian seneng aku yang kayak karena udah jam kayak 10 menit lagi, jam 12 gitu. Terus ini semoga aku ngeditnya bisa tanggal 31 Oktober. Jadi kalian bisa nonton pas Halloween gitu. Yaudah maaf ya kalau misalnya suara aku kayak gak enak didengar juga. Apa sih? Yaudah gitulah. Makasih semua yang sudah menonton. Semoga menghibur, bermanfaat. Yaudah, makasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.